Halo, kali ini aku Randi kita akan bahas recover atau proses penyembuhan luka keluarga. Luka masa kecil, proses berdamai dengan famili dan saudara. Aku Randi di podcast KDRT akan membahas proses penyembuhan anak korban KDRT dapat dilakukan dengan terapi perilaku kognitif, pendampingan dan bantuan hukum. Terapi perilaku kognitif membuka percakapan. Terapi dimulai dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Terapeut dapat membuka percakapan dengan bertanya tentang bagaimana perasaan korban saat itu atau mengajak korban untuk berbicara tentang topik apa yang ingin mereka bahas. Apa yang ingin kamu ceritakan hari ini? Atau bagaimana perasaanmu saat ini? Mendengarkan cerita korban, terapeut memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa interupsi, menunjukkan empati dan pemahaman atas perasaan yang muncul. Aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu merasa takut. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang perasaan itu? Menjaga keamanan emosional, terapeut mungkin akan berfokus pada bagaimana korban merasa terkait peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga mereka. Mereka akan membantu korban mengenali dan mengatasi perasaan cemas, marah, atau merasa tidak berdaya. Bagaimana perasaanmu setelah kejadian itu? Apa yang biasanya kamu rasakan ketika memikirkannya? Membantu korban mengidentifikasi pola dan dampak. Terapeut dapat membimbing korban untuk mengenali pola kekerasan yang terjadi dan sebagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, baik fisik maupun emosional. Apakah ada tanda-tanda atau kejadian tertentu yang membuatmu merasa terancam? Bagaimana hal itu memengaruhi hubunganmu dengan orang lain? Membangun kekuatan dan coping mechanism. Terapi bicara juga membantu korban untuk melihat kekuatan dalam diri mereka, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengembangkan mekanisme coping untuk menghadapi masa depan. Apa yang menurutmu membantu kamu merasa lebih aman? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga dirimu sendiri? Pemberdayaan dan pemulihan, terapeut akan bekerja dengan korban untuk merencanakan langkah-langkah ke depan dan memberikan dukungan agar korban merasa lebih berdaya dan memiliki kontrol atas hidup mereka. Bagaimana kamu melihat langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan kamu aman? Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai tujuan itu? Terapi bicara atau konseling yang dapat membantu anak yang mengalami kecemasan atau masalah kesehatan mental lainnya. Pendampingan anak korban KDRT dapat mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial. Anak korban KDRT dapat mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban, bantuan hukum. Anak korban KDRT dapat mendapatkan bantuan hukum pada tingkat dalam proses pemeriksaan layanan shelter. Anak korban KDRT dapat mendapatkan layanan shelter atau rumah aman atau tempat penampungan sementara. Perlindungan hukum, korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar. Saya Randy akan membahas proses berdamai dengan keluarga dan saudara. Cara anak korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT memerlukan perlindungan dan dukungan yang tepat untuk menghadapi. Langkah pertama yang penting adalah memastikan anak berada di tempat yang aman, jauh dari situasi kekerasan. Anak perlu diberi kesempatan untuk berbicara kepada orang dewasa yang dapat dipercaya, seperti anggota keluarga, guru, atau konselor, agar perasaannya didengar. Dukungan psikologis dari seorang profesional sangat diperlukan untuk membantu anak mengatasi trauma yang dialami. Selain itu, pendidikan tentang hak-hak anak dan batasan yang sehat sangat penting untuk membangun pemahaman mereka tentang kekerasan dan bagaimana menghadapinya. Proses pemulihan membutuhkan waktu dan kestabilan di mana rutinitas yang aman serta lingkungan yang mendukung dan memberikan rasa aman bagi anak. Hal yang tak kalah penting adalah menghindari anak merasa disalahkan atas kekerasan yang terjadi, karena mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang dewasa. Dengan dukungan yang tepat, anak dapat perlahan-lahan sembuh dan kembali berkembang dengan sehat. Setelah kesadaran akan pentingnya perdamaian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka komunikasi. Mungkin ada rasa ragu atau ketakutan untuk memulai percakapan, tetapi hal ini adalah kunci utama dalam menyelesaikan masalah yang ada. Menyampaikan perasaan dengan jujur dan terbuka
tanpa menyalahkan atau menyerang menjadi cara yang efektif untuk memulai proses ini. Terkadang kata-kata yang sederhana namun tulus, seperti saya merasakan sakit hati dan saya ingin kita berdamai, bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kembali hati-hati yang sempat terluka. Selanjutnya, penting bagi setiap pihak untuk mendengar tentang empati, menghindari interupsi, dan mencoba untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain adalah langkah krusial dalam proses ini. Dengan mendengarkan secara aktif, kita memberikan ruang bagi perasaan orang lain untuk dihargai dan diakui, yang dapat mengurangi ketegangan dan membuka peluang untuk pemahaman yang lebih baik. Namun berdamai tidak hanya tentang berbicara dan mendengarkan. Terkadang langkah besar dalam proses ini adalah meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan, sekaligus memberi manfaat atas kesalahan yang diterima. Permintaan maaf yang tulus dapat menjadi titik balik untuk menyembuhkan luka dan mengurangi rasa marah yang terpendam. Begitu pula memberi maaf bukan berarti melupakan atau mengabaikan apa yang terjadi, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional agar hubungan bisa kembali sehat. Berdamai juga melibatkan waktu setelah percakapan. Mungkin ada masa-masa di mana rasa sakit dan ketegangan masih terasa. Ini adalah fase normal dalam proses penyembuhan, dan memberi waktu untuk diri sendiri dan orang lain adalah hal yang sangat penting. Perubahan dalam hubungan tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui kesabaran, kesediaan untuk terus berusaha, dan tekad untuk memperbaiki ikatan yang pernah retak. Perubahan yang membaik pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT bisa terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Berikut adalah beberapa contoh perubahan yang positif pada anak setelah mendapatkan dukungan yang tepat. Peningkatan kepercayaan diri. Anak korban KDRT sering merasa takut dan tidak percaya diri. Namun setelah menerima terapi atau dukungan psikologis, mereka mulai merasa lebih aman dan mempercaya diri untuk berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Perbaikan kesehatan emosional. Sebelum anak mungkin mengalami kegangguan kecemasan, depresi, atau perasaan terisolasi. Setelah mendapatkan dukungan, mereka bisa merasa lebih tenang dan lebih mampu mengatasi perasaan negatif yang mereka rasakan. Hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Anak yang sebelumnya mungkin merasa kesulitan dalam menjalin hubungan atau merasa sulit mempercayai orang lain, mulai menunjukkan perbaikan dalam hubungan sosial mereka. Mereka bisa memulai lebih terbuka kepada teman, keluarga, dan orang dewasa yang mendukung mereka. Peningkatan prestasi akademis. KDRT sering mengganggu konsentrasi dan motivasi anak. Setelah mendapatkan bantuan, banyak anak yang mengalami peningkatan dalam fokus dan kinerja akademis mereka, karena mereka merasa lebih aman dan stabil secara emosional. Pengelolaan emosi yang lebih baik. Anak yang sebelumnya mungkin menunjukkan perilaku agresif atau ledakan emosi, bisa belajar cara mengendalikan emosi mereka dengan bantuan psikoterapi atau intervensi lainnya, seperti pelatihan keterampilan sosial atau emosi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas mendengarkan podcast saya ini yang berjudul Recover Penyembuhan Anak Korban KDRT. Dan pada akhirnya dalam proses berdamai ini penting untuk memahami bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Setiap keluarga atau saudara memiliki kekurangan dan perbedaan masing-masing. Namun, dengan berdamainya kita belajar untuk menerima satu sama lain dengan segala kelemahan dan kelebihannya dan membangun kembali hubungan yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih penuh kasih. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan, tetapi bagaimana kita menanganinya yang menentukan arah hubungan itu sendiri. Tidak ada hubungan yang sempurna, namun dengan cinta, empati, dan komitmen untuk tumbuh bersama, kita bisa menciptakan ikatan yang lebih baik. Berdamai bukan hanya tentang mengatasi perbedaan, tetapi tentang saling mendukung dan menghargai satu sama lain, membangun fondasi yang kokoh untuk kebahagiaan bersama dalam keluarga dan saudara. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang merusak fondasi keluarga dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik dan emosional, tetapi juga dapat mempengaruhi generasi penerus. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berperan aktif dalam memerangi KDRT, baik dengan memberikan dukungan kepada korban, meningkatkan kesadaran masyarakat, maupun mengedukasi tentang pentingnya hubungan yang sehat dan penuh penghargaan. Melalui kerjasama, empati, dan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi setiap individu.
Tanpa kekerasan, tanpa ketakutan, kita harus berkomitmen untuk menghentikan KDRT dan melindungi hak-hak setiap orang untuk hidup dalam kedamaian dan rasa aman. Meskipun anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi banyak tantangan dan luka emosional, penting bagi mereka untuk selalu ingat bahwa masa depan yang cerah masih terbuka. Dengan dukungan yang tepat, baik dari keluarga, teman maupun tenaga profesional, mereka dapat menemukan kekuatan dalam diri mereka untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Setiap langkah kecil yang mereka ambil menuju pemulihan adalah bukti ketahanan dan keberanian. Jangan biarkan masa lalu menghalangi impian dan harapan mereka. Anak-anak yang menghadapi KDRT berhak merasakan kebahagiaan, rasa aman, dan kesempatan untuk berkembang. Teruslah percaya bahwa dengan waktu, kasih sayang, dan dukungan, mereka akan mampu menemukan kedamaian dan menjalani hidup yang lebih baik.